Hai, hai, hai. Ya, shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus. Kembali Incivine boleh baku dapat di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 45 yang berjudul Obaja. Yang pembacaannya terdapat dalam Obaja 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Adik-adik, sebelum torang mau membahas pelajaran 45 ini, terlebih dahulu marilah torang berdoa minta kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patora sehingga torang boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan Yesus telah terbuka untuk kami baca. Kami mohon Tuhan, hikmat yang daripadamu menguasai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu saat ini. Bapa, biarlah Tuhan hati dan pikiran kami Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar Tuhan kami hanya terfokus pada firman-Mu dan firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sambil Tuhan kami mengakukan salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami, supaya kami dilayakan menerima berkat-berkat firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah, berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan Alkitab Obaja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dengan diberi judul Nubuat tentang Edom. Demikian bunyi firman Tuhan. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Satu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencari seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Berapa kaum Esau digeledah, berapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir. Oleh semua teman sekutumu, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukaria atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan
kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Keluputan hanya di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan, seperti yang Inci katakan, berbahagialah orang yang selalu memelihara firman dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Ya, puji Tuhan. Kalau saat ini kembali orang akan membahas Bina Anak pelajaran 45 dengan judul Obadjah. Ya, adik-adik, sebelum Inci memasuk dalam cerita mengenai Nabi Obadjah, adik-adik, Inci mau kasih suatu cerita pendek, ilustrasi cerita pengantar. Ya, adik-adik, di sebuah hutan hiduplah binatang-binatang. Adik-adik, ada singa, ada harimau, ada monyet, ada kelinci, ada semut, ada lebah, dan masih banyak lagi adik-adik. Masih banyak sekali lagi binatang-binatang yang tinggal di hutan tersebut. Dan adik-adik, di hutan ini karena dia merasa dia paling hebat, dia paling jago, dia paling kuat. Ya, sehingga adik-adik dia bilang, "Hai teman-teman, kalau mau lihat di tempat ini, so kita ini paling jago, so kita ini paling kuat, so kita ini paling hebat." Nah, adik-adik, siapa dia? Dia adalah singa. Dia rasa dia yang paling berkuasa. Makanya dia bilang pada teman-teman, "Ya, di tempat ini, di hutan ini yang berkuasa adalah saya." Dia bilang pada teman-teman, apa yang dia perintahkan, apa yang dia mau suruh, semua mesti ikut, karena dia adalah raja di hutan tersebut. Makanya dia disebut raja hutan. Adik-adik, suatu ketika ini singa ini adik-adik, dia mau cari apa? Mau cari makanan. Dia berjalan pelan-pelan. Ya, tanpa dia ketahui adik-adik, ada sepasang mata, ada intip-intip atau ada mati pas singa ini. Ya, itu adalah seorang pemburu. Dia supasang di senjata, dia supasang di senapan adik-adik. Dia semua tembak pada pas singa. Singa sementara mencari-cari makanan. Dia semua tembak adik-adik pas singa. Tiba-tiba waktu lebah lihat, ini pemburu ini mau tembak pas singa. Adik-adik, ini lebah samar kok gigi di telinga. Dengan terkejut ini pemburu berteriak, aduh kasihan, lebah so gigi tapi telinga. Dia lari berjingkrak-jingkrak. Aduh kasihan tapi telinga. Ini lebah so serang. Adik-adik. Iya. Pada waktu dia berteriak, singa pun kaget karena ternyata ada ada pemburu yang akan mau tembak pada dia. Ini singa langsung bilang lagi, kasihan, terima kasih kasihan lebah. Kalau lebahnya nak gigi DP telinga, kasihan, mau jadi apa kita, pasti kita mati. Nah, adik-adik, ini singa cari pak lebah, adik-adik, dia cari. Halo kelinci, dapat lihat pak lebah? Ya, ini kelinci bilang, lantaran kelinci takut, kakek ini singa ini menghukum pak
Pak lebah jadi bilang, oh aduh raja kita nyak dapat lihat kasih, aduh nih tahu dia di mana. Ulah ini raja berjalan-jalan, adik-adik raja hutan ini sih berjalan-jalan. Hei monyet dapat lihat Pak lebah. Nah antara monyet aku lagi ada di monyet bilang, oh nak raja hutan kita nak lihat Pak lebah. Nah ada di suatu ketika dia ada lihat Pak lebah ada sementara menghisap apa madu pada apa setangkai bunga di lebah, aduh ada apa raja, itu kasihan lebah, kita kasihan mau berterima kasih Pak lebah, kalau nyanda lebah kasihan, aduh begini tuh pemburu so apa so tembak Pak kita, kok kita so mati. Nah jadi dia mau mengucap terima kasih Pak lebah karena gara-gara lebah so tolong Pak dia, kalau nyanda lebah pasti dia so mati. Ya orang belajar dari cerita ini ada di makanya jangan terlalu apa pandang enteng orang, ya jangan terlalu apa merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri oke. Adik-adik sama dengan singa raja hutan, dia rasa dia paling kuat paling jago, makanya tuh binatang-binatang yang ada di hutan tersebut takut pada dia. Karena apa? Dia sudah bilang kita yang paling kuat di hutan ini, jadi kita yang apa? Yang berkuasa. Nah adik-adik ini cerita ini sama dengan apa? Bangsa Edom. Ya, bangsa Edom ini adik-adik dia terlalu apa? Angkuh. Toh itu angkuh itu sifat yang suka meremehkan orang lain, pandang enteng orang lain, terlalu tinggi hati, terlalu apa? Terlalu sombong. Ya, selain terlalu sombong adik-adik, ini bangsa Edom ini adik-adik, ya diorang juga sering melakukan kekerasan pada bangsa Israel. Sehingga Obaja yang merupakan keturunan Israel, dia kok dari suku Yehuda, iya Tuhan panggil pada dia. Tuhan bilang akan ini nubuatan atau penglihatan yang Tuhan akan apa? Buat pada bangsa Edom, bukan kepada bangsa Israel adik-adik. Nubuatan yang disampaikan oleh Obaja, tetapi bangsa Edom. Ya, tolong semua cerita bangsa Edom. Ya, siapa suatu bangsa Edom? Ya, ada di Queen berkati Tuhan. Ya, tolong masih ingat tuh cerita Abraham? Iya, Abraham, Bapak Abraham. Tolong masih ingat tuh? Iya, ini Bapak Abraham pada usia yang ke-100, Tuhan apa? Tepati janji Tuhan dengan memberikan Abraham apa? Anak toh, dia memperanakan Ishak toh di umur 100 tahun, dan adik-adik Ishak juga memperanakan 2 anak, ya kembar DP anak toh. Yang satu dia kasih nama Esau yang tua, atau yang sulung dia kasih nama Esau, yang bungsu dia kasih nama Yakub. Ini Esau ini adik leluhur dari bangsa Edom, sedangkan ini Yakub leluhur dari bangsa Israel. Jadi adik-adik kalau lihat DP garis keturunan itu berarti masih bersaudara Edom dengan Israel, karena Esau dan Yakub kakak adik kan, baru leluhur dari bangsa Israel siapa? Yakub, sedangkan leluhur dari bangsa Edom Esau. Ya, jadi dorang masih ada apa? Masih ada ikatan keluarga, masih ada ikatan saudara. Ya. Tetapi adik-adik ini Edom ini ya karena saudari sananya dorang adik-adik sobaku apa? Sobaku musuh, sobaku dendam. Akibat apa adik-adik? Itu cerita Yakub dengan Esau pada waktu Yakub menipu Esau dengan mengambil hak kesulungan. Ya mungkin karena inilah terjadi apa? Akar pahit pada orang, dendam. Sehingga ini orang Edom apa? Nyanda suka Pak bangsa apa? Israel adik-adik. Ya pada waktu orang Kasdim atau bangsa Kasdim menyerang kota Yerusalem dan mengambil kekayaan orang Israel, adik bangsa Edom juga dia cuma apa? Lia-lia, dia suka apa? DP saudara susah. Malahan adik bukan cuma bangsa Kasdim yang ada cara ini Yerusalem kekayaan, tetapi siapa lagi? Bangsa Edom adik bukan main, dia lagi ada cara dorang kota Yerusalem kekayaan. Ya. Nah adik-adik, maka Tuhan panggil para Obaja. Ada suruh bilang akan nubuatan atau penglihatan, itu ayat 1 bilang tuh penglihatan dari Obaja. Penglihatan bukan kepada apa?
Obaja mau sampaikan bukan kepada orang Israel, tetapi kepada bangsa Edom. Iya, bangsa Edom bukan dia pergi Edom, kok dia bilang, tetapi dia katakan tentang Edom, perbuatan-perbuatan Edom kepada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Apa sebab ada di Obaja bilang orang-orang Israel yang ada di Yerusalem? Ya, karena waktu itu ada di orang-orang Yerusalem ini, orang baru apa? Sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami apa? Kepahitan atau penderitaan. Karena apa? Orang baru dikalahkan oleh bangsa Kasdim. Jadi ini nubuatan atau penglihatan yang akan Tuhan hukum kepada bangsa Edom dibilang oleh Obaja kepada orang Israel sebagai apa? Sebagai penguatan iman atau sebagai penghiburan. Jadi kota ini Obaja cuma mau kasih penghiburan karena ini orang-orang Israel orang baru dikalahkan oleh orang apa? Orang-orang Kasdim. Makanya jadi Obaja bilang sendiri, Tuhan sendiri yang akan mau hukum itu bangsa Edom karena orang terlalu sombong, terlalu pandang enteng orang lain, terlalu tinggi hati. Adik-adik, ini bangsa Edom tinggal di apa? Di yang liang batu, di pegunungan. Jadinya ada orang dapat segalkan pada orang tuh. Ya, jadi orang pandang enteng orang Israel. Nah, adik-adik, Tuhan marah sekali begitu. Apalagi Tuhan melihat orang sombong, orang mau suka mau kasih susah orang, atau melihat orang itu selalu dihina. Jadi Tuhan tidak suka itu. Maka Tuhan bilang Pak Obaja, nubuatkan akang atau serukan akang atau bilang akang bahwa Tuhan sendiri akan mau apa? Mau hukum bangsa Edom, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri yang akan menghukum bangsa Edom karena terlalu angkuh dorang ada di. Allah akan merendahkan orang-orang sombong. Allah akan melenyapkan orang-orang yang apa? Yang suka menghina, dan Allah akan menghukum orang-orang yang suka membuat temannya susah. Adik-adik, seperti kata ayat 15 itu tadi orang baca, iya, itu apa yang bangsa Edom lakukan untuk orang-orang Israel, iya, itu kembali akan apa? Menimpa kepalanya sendiri atau apa? Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Dan ini bangsa Edom akan menuai apa yang ditaburkannya pada orang lain. Sehingga waktu bangsa Edom pandang enteng orang lain, jadi akan begitu juga mau terjadi pada dia. Nanti orang mau pandang enteng pada dia. Nah, orang belajar dari pelajaran 45 ini, adik-adik, Tuhan tidak suka orang-orang sombong. Tuhan tidak suka orang-orang apa? Yang suka apa? Menghina orang. Tuhan tidak suka mulia orang yang suka temannya apa? Sedang dalam keadaan susah. Iya. Nah, makanya orang juga belajar dari cerita ini. Biasanya kalau orang tidak suka sama seseorang, biasanya tuh ada yang sampai jaga bully itu di petaman. Aduh, jaga bully supaya apa? Suka di petaman itu jadi susah. Nah, sama dengan bangsa Edom, dan Tuhan berjanji, aku sendiri yang akan menghukum bangsa Edom. Tuh, itu apa? Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Obaja. Ya, Obaja menyampaikan bahwa apa? Dia menyampaikan bukan kepada orang-orang Israel tetapi kepada bangsa Edom. Ya, jadi orang Solia di pelajaran 45 ini ada di ternyata Tuhan yang tidak suka kalau orang membedakan orang petemang toh, orang pandang enteng orang petemang karena dia susah orang mau petemang toh, karena dia jelek orang mau petemang, karena dia hitam orang mau petemang, karena dia kribo orang mau petemang toh. Iya, orang cuma yang suka yang bagus-bagus. Orang suka hina-hina orang. Mau juga teman-teman ini dia, mau juga dia. Dari mana dia? Dari kampung lagi. Ya, begitu tuh anak-anak sekarang gaul tuh. Iya. Jadi apa? Orang lebih suka pilih dompet teman sesuka hati toh. Padahal ada di Tuhan kasih ingat, Tuhan marah sekali mulia begitu. Tuhan marah sekali melihat orang ini apa? Pandang enteng orang seperti orang yang angkuh, pamer-pamer kekayaan toh, pamer-pamer dorang harta. Tuhan tidak suka. Seperti bangsa Edom, Tuhan hukum karena apa? Ini bangsa Edom terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu tinggi hati. Jadi orang belajar adik-adik, mari orang hidup rendah hati, jangan terlalu sombong. Orang hidup apa adanya saja toh. Orang belajar dari sekarang adik-adik,
Kadang kala torang pe kelakuan kali apa menyakiti orang lain dan tanpa torang sadari orang itu so sakit hati dan torang perbuatan. Nah, makanya di pelajaran 45 ini torang belajar torang jangan ikut pebangsa Edom yang punya sifat angkuh, sombong dan tinggi hati, karena Tuhan itu tidak suka orang yang berlaku cokak, sombong. Ya, dan Tuhan sendiri yang berjanji akan menghukum orang-orang tersebut. Ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pesan firman-Mu kepada kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, taat dan patuh kepada Tuhan. Tidak membedakan teman waktu kami bergaul. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Mampukan kami untuk berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti bangsa Edom yang sombong, angkuh, tinggi hati. Tetapi Tuhan mantapkan langkah kami untuk berjalan sebagai orang yang selalu Tuhan mengandalkan kasih Tuhan dengan tidak membedakan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.